Gitu. Hmm. Jadi Oke. agak telat gitu dia bilang. Ya. Baik, bisa dinyalakan videonya dulu. Ini ada beberapa masih pakai helm gitu ya. Coba di turn on kamera dulu. Halo semua. Sebelum Miss ini apa namanya share screen, nyala dulu ya semuanya ya. Ada yang terbalik Mas itu kameranya. Ayo. Miss boleh tahu tadi kegiatannya apa ya Naomi? Untuk Sebelum hari ini? ya, untuk hari ini kegiatannya hanya kelas public speaking, Miss. Oh, Jadi mulai berarti dari nggak hari capek banget ya. Tapi kalian di masa karantina masih kuliah juga ya? Tadi tetap masih. ya? Masih tetap kuliah ya. Oke. Baik, kata orang kalau tidak kenal maka tidak sayang. Walaupun tadi Naomi sudah memperkenalkan Miss sedikit ya. Sekarang Miss mau tanya, ada enggak dari kalian yang 20 orang ini, kita 23 di Zoom meeting ini termasuk Miss, berarti 22, kurangi Naomi sebagai moderator, berarti ada 21. Mungkin satu orangnya hostnya. Ada yang nggak kenal sama Miss Dewi? Siapa yang nggak kenal gitu? Ada? Halo. Yang belum kenal boleh raise hand. Saya belum kenal, Miss. Dia. Belum kenal. Ya, oke. Ada anak semester 1 ya, angkatan 2021 ada? Ya. Saya, Miss. Ya. Ada, Miss. Yang belum kenal yang angkatan berapa? Saya angkatan 2020 tapi dari prodi FSRD, Miss. Fakultas, maaf. Fakultas FSRD. Yes. Fakultas Seni Rupa dan Desain, Tabita. 2020, tapi Miss tahun lalu ngasih makalah di PKKMB loh. Lupa ya Tabita sama Miss ya. Lagi yang lupa lagi, yang belum kenal lagi satu cowok tadi siapa ya? Karena Miss ada di PKKMB biasanya kenal. Miss yang jelasin tentang lab bahasa. Oke, nggak apa-apa ya. Walaupun belum nggak ingat, bukan berarti nggak sayang ya, Tabita dan yang lain-lainnya. Baik, Miss akan share screen. Kita akan mulai 45 menit ya waktunya Miss ya. Halo. Iya, Naomi. Miss. 45 menit nih. Oke. Baik. Let me share the screen. Bisa taruh di atas. Oke. Ya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Naomi, hari ini kita akan berbicara tentang public speaking. Ini 2 tahun yang lalu, Miss juga memberikan pembekalan public speaking pada kakak kelas kalian, termasuk Naomi juga ya. Jadi sudah 1 tahun kita nggak ngadain ya Naomi ya. Jadi tahun lalu karena benar-benar pandemi lagi benar-benar peak, jadi putra-putri kampus tidak diselenggarakan. Tapi sekarang ada di sini kita bersama-sama dan hold on. Sorry. Nah, ini dia. Jadi untuk mengingatkan saja, ini adalah sebuah bagian dari public speaking ya. Jadi apa yang Miss Dewi lakukan sekarang juga adalah public speaking. Nanti apa itu public speaking Miss akan jelaskan. Jadi kita perlu memperkenalkan diri kita kepada audience atau listeners. Jadi kalian di sini ada yang kenal sama Miss, ada yang enggak, tapi tetap kita harus memperkenalkan diri, itu juga bagian dari public speaking. Jadi tadi disebutkan sudah oleh moderator, oleh Naomi, jadi Miss pendidikannya S1, S2, S3, juga pengalaman sebagai penyiar radio, sebagai penyiar TV, kemudian jadi guide juga, kemudian jadi customer service, kemudian masuk ke isi dan pasar menjadi humas isi, dan juga sebagai dosen. Nah, semua
pekerjaan yang pernah Miss lakoni itu tidak terlepas dari public speaking. Ya, bagaimana public speaking itu dari public, kemudian speaking. Public itu artinya umum, seperti itu. Speaking artinya berbicara di depan orang, di depan umum gitu, more or less ya. Nah, kita akan mix karena nanti kalian calon putra-putri kampus ini akan memberikan speaking juga dalam bahasa Inggris. Jadi kita mix bahasanya, kita akan gunakan bilingual, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang bisa sebutkan ini ada sebagai penyiar, ada sebagai tour guide, sebagai customer service, sebagai humas, semua itu membutuhkan kemampuan public speaking atau skill untuk bisa berbicara depan orang. Pada saat Miss bekerja di TV, nanti misalkan tunjukkan foto-fotonya, ya kita harus menguasai teknik dari public speaking tersebut. Kemudian waktu jadi tour guide juga, jadi waktu jadi tour guide itu wah, senyumnya lebar terus gitu ya. Kenapa? Karena berharap gitu, ada ekspektasi bagaimana kita menjelaskan ke tamu di bus, di dalam mobil yang kita kendarai, kemudian di tempat wisata, di restoran, di art shop. Kenapa? Karena kita ada ekspektasi semakin bagus layanan yang kita berikan kepada tamu, semakin bagus juga tipsnya, seperti itu. Nah, ada hal-hal yang itu normal dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan. Nah, sebagai customer service juga, tapi di sini tidak ada bermain tips gitu ya. Jadi kita bekerja, Miss waktu itu bekerja di sebuah bank foreign exchange namanya atau bank devisa. Jadi bagaimana memberikan penjelasan kepada nasabah di bank. Jadi untuk nasabah itu paham dengan apa yang kita miliki atau produk atau servis yang dimiliki. Di Humas Isi, di Isi dan Pasar, Miss sebelum studi S3, jadi bertugas sebagai humas, ketika meliput rektor melakukan lawatan ke tempat manapun, jadi Miss juga bertugas mewawancarai, misalnya pernah wawancara bupati, mewawancarai rektor dari universitas lain, seperti itu. Nah, ini IG, Line, Twitter, Telegramnya Miss, Dewi, Deva, Devi namanya semua. Nanti kalau kita mau share knowledge, semua kita bisa lakukan bersama-sama di tempat tersebut, di sosial media tersebut. Itu juga nomor WhatsApp-nya. Kemudian, nah ini dia topik diskusi kita hari ini adalah kita akan membahas, kita mesti tahu apa itu public speaking ya. Jadi agar tidak hanya oh ini public speaking, kita butuh public speaking, kita perlu ability untuk ini. Nah yang kedua, why is attitude significant? Kenapa sikap atau attitude itu penting sekali dalam public speaking? Kemudian yang ketiga, last but not least, what are the tips for improving public speaking skill? Jadi kita day by day harus meningkatkan kemampuan public speaking kita. Jadi untuk mendapatkan improvement dalam public speaking, caranya pasti adalah berlatih ya, sama seperti kita menari, sama seperti kita lagi bernyanyi, melukis atau kegiatan lain apapun, skill itu needs practice. Nah, ini dia. What is public speaking? Nah, Miss ada bacaan, bukunya bagus banget, judulnya Stand and Deliver. Jadi dalam public speaking itu, nah ini kebetulan kelasnya online, jadi Miss lagi sambil duduk gitu ya, tapi kalau kita bisa offline, Miss senang sekali kalau sedang mengajar, kalau sedang menjelaskan sesuatu, pokoknya terkait dengan public speaking, I prefer standing than sitting down. Jadi Miss lebih suka berdiri. Jadi ini salah satu foto yang Miss memberikan materi di PKKMB kalau nggak salah 2019 karena 2020 sudah online, 2019 atau 2018 kebetulan ketemu di sosial media Miss pakai, jadi seperti itu. Oke. Jadi stand and deliver. Jadi berdiri kemudian kita sampaikan, dan senyum itu pasti sudah dari awal ya, sama seperti tadi Kak Naomi menjelaskan itu ada senyum, karena suara senyum itu beda dengan suara biasa. Mbak kalau Miss mengatakan, Manik kamu di mana? Dengan Manik kamu lagi di mana? Beda ya, jadi suara itu akan berbeda ketika kita berbicara sambil tersenyum. Di sini ada saying dalam bahasa Inggris, smile doesn't cost anything. Itu artinya
kalau senyum itu nggak modal apa-apa kok gitu, senyum aja gitu. Jangan tinggi-tinggi apa ya, kalau bahasa Balinya itu sebengnya gitu ya. Kalau orang nyebeng itu secantik apapun kecantikannya tidak akan muncul lagi kalau dia tidak mau tersenyum seperti itu. Nah, marilah mulai tersenyum. Coba tersenyum semuanya. Coba. Miss mau lihat senyumnya semua. Senyumnya harus lepas ya. You must smile from your heart. Nggak bisa senyum. Coba kalau lagi berantem sama pacarnya, misalnya pacarnya masih marah, senyum dong. Itu pasti dia dengan terpaksa, hatinya masih dongkol. Gitu ya. Coba senyum dari hati beda, ya kan? Jadi makanya ada istilah inner beauty. Jadi dari dasar hatilah kita tulus tersenyum, maka benar-benar wajah pun akan tersenyum dengan bahagia. Baik, kita akan ke sini. Ada 7 elemen, sini Miss ambil dari beberapa sumber. 7 elements of public speaking. Jadi yang pertama ada speaker. Jadi saat ini Miss sebagai pembicara, ya. Jadi pembicara tentang public speaking di Putra-Putri Kampus, pembekalan Putra-Putri Kampus Isi Denpasar tahun 2017 pada hari ini 7 Oktober 2021. Nah, the message, pesannya apa? The message is the public speaking, ya kan? Jadi pesan yang Miss ingin sampaikan adalah public speaking. Apa itu public speaking? Tipsnya apa saja? Kemudian hal-hal apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan ability kita dalam public speaking. Kemudian ada the channel. Jadi channelnya itu adalah ya saat ini Putra-Putri Kampus acaranya, kemudian juga ada Zoom meeting yang disediakan oleh TIK Isi Denpasar. Nah, the listenernya itu kalian ya. All of you guys. Jadi yang hebat-hebat ini yang sudah ikut ya. Jadi kalian semua luar biasa, hebat sekali. Nanti congratulations-nya and good luck-nya gitu. Congratulations for being here and then good luck nanti untuk rebut siapa yang akan menjadi winner. Jadi winner siapapun dia, yang tidak winner bukan berarti loser gitu ya. Di sini tidak ada loser. Jadi ada winner and then pemenang yang tertunda, masih ada banyak kesempatan. Oke. Kemudian the feedback. Sebentar bisa akan menunggu feedback dari kalian. Jadi ketika kita berbicara itu berhasil, maka akan ada feedback, akan ada pertanyaan. Sama dengan di kelas, Miss tadi ngajar 2 kelas pagi tadi, itu baru belum selesai, siswanya sudah Miss boleh nanya nggak? Nah, itu artinya apa yang kita lakukan nyampe gitu ya, atau kalau pertanyaannya aneh mungkin saja tidak sampai seperti itu. Nah, kemudian ada the interference, jadi ada gangguan, ada hal-hal yang mempengaruhi kita, itu sifatnya internal dan eksternal. Kemudian yang ketujuh, last but not least is the situation. Ada situasi di mana kita melakukan public speaking tersebut. Oke. Dalam bahasa Indonesia bisa dikatakan public speaking adalah sebuah cara komunikasi untuk menyampaikan pesan atau informasi di depan audiens. Nah, Miss lagi melakukan ya sekarang ya. Jadi lagi berkomunikasi dengan kalian semua, anak-anak hebat Isi Denpasar yang sudah ada di jajaran Putra-Putri Kampus Isi Denpasar. Kemudian pesannya ini disampaikan atau informasi di depan kalian semua melalui media Zoom ya. Kalau 2 tahun lalu kita live ya. Jadi sekarang karena pandemi COVID-19 jadi kita melakukannya melalui media Zoom meeting. Kemudian public speaking bertujuan untuk menyampaikan berbagai informasi, menghibur orang dan juga mengajak atau mempengaruhi. Nah, ini kalian pasti tahu nanti nanti yang kalian lakukan di malam Miss lupa di malam grand final atau ada bagian penjurian itu ya. Itu Miss waktu itu jadi juri, jadi ada public speaking-nya juga. Nah, itu nanti kalian lakukan tugasnya itu bukan berbagai informasi, menyampaikan berbagai informasi saja, tapi tidak menghibur orang, tapi kalian mengajak atau mempengaruhi, ya kan? Mempengaruhi juri agar menerima kalian sebagai the best dari Putra-Putri Kampus Isi Denpasar, ya kan? Nanti cara kalian menyampaikan itu dari yang Miss jelaskan sekarang, bagaimana cara kalian berdiri, jadi dari depan kelihatannya seperti apa, itu harus diperhatikan
menjadikannya sampai posisi tubuh. Ya, kalau Miss menjuri public speaking itu sering lihat dari cara berjalannya. Kalau nervous semua pasti nervous, ya kan? Miss juga sampai sekarang kalau udah setua gini, udah puluhan tahun nge-MC, kalau nge-MC di tempat baru, audiennya baru, kadang aduh teg gitu juga ya, tapi tarik nafas dalam 3 kali dan berpikir bahwa nobody is perfect, kemudian kita akan berjalan dengan tegap, berjalan dengan confidence, tapi tidak sombong. Ya, confident tidak berarti sombong. Hati-hati itu, ya, control your confidence. Kita harus bisa mengontrol rasa percaya diri kita. Nah, ini dalam bahasa Inggris ya, public speaking is commonly understood as formal face-to-face speaking of a single person to a group of listeners. Ya, jadi ini adalah situasinya formal. Jadi ditunjukkan dengan Miss Dewi berpakaian sesuai aturan kampus. Hari ini pakai kebaya, tapi pakai kebaya mesti rambutnya diikat, tapi rambutnya Miss baru dipotong, diikat tidak bisa. Mohon maaf. Jadi tidak sanggulan. Kalau misalnya di public speaking yang memang benar-benar lebih luas, lebih ini, kita harus tata rambut kita dengan rapi, sesuai dengan ini. Kalau berkebaya ya harus pakai rambutnya at least lah diikat, dikondi dan sebagainya. Ya, karena ini face to face speaking of a single person to a group of listener. Ya, itu dalam bahasa Inggris. Nah, ini contoh. Jadi Miss berbagi biar enggak jenuh ya. Kalian lihat tulisan melulu. Nah, itu juga salah satu trik dalam public speaking untuk grab the attention of the listeners gitu, untuk menarik perhatian pendengar. Di tahun 2012 dari 2011 sebelum Miss menjadi kuliah S3, Miss bekerja selain jadi dosen juga sebagai penyiar TV. Penyiar TV di waktu itu nama TV-nya apa ya? Sekarang namanya Kompas TV, Debata TV kalau tidak salah. Jadi Miss bertugas sebagai host acara Bali Mawacara dengan Bapak Profesor Iwayan Windia. Jadi waktu itu diminta ya, Miss nggak ngelamar, tapi beliau yang menginginkan Miss jadi host dalam acara beliau tersebut. Ya jadilah, wah asik banget. Jadi bagaimana kita public speaking tapi dengan cara yang santai tapi menambah pengetahuan. Jadi kalian harus ingat dalam setiap public speaking kita tidak hanya mengutarakan informasi atau hal-hal yang ingin audiens dengarkan dari diri kita, tapi kita juga akan mendapatkan sesuatu. Kita akan belajar day by apa yang kita kerjakan dalam public speaking tersebut. Nah ini gayanya Miss yang diambil sebelum taping saat itu seru banget gitu ya. Jadi bagaimana posisi duduk, tangannya seperti apa, itu juga kita harus pelajari dengan baik. Nah ini dia. Banyak orang mengatakan, aduh orang itu punya inner beauty ya. Inner beauty-nya kelihatan banget gitu. Nah, inner beauty itu apa? Jadi tidak hanya dengan tersenyum kemudian inner beauty itu ada, enggak ya. Jadi sebagian besar dari kalian mungkin mahasiswanya Miss ya yang dari FSP pasti tahu kalau pernah ikut di kelasnya Miss, pasti Miss minta menulis di buku agenda tulisan ini ya. Pasti kalian masih ingat, masih ada karena beberapa Miss masih ngajar di kelas kalian. Jadi nanti di akhir semester disetor ke Miss gitu. Miss suka baca agenda dari mahasiswa. Jadi bunyinya dari Zig Ziglar itu it's not your aptitude but your attitude that determines your altitude. Nah, untuk mendapatkan inner beauty itu nggak bisa kita sekali klik gitu langsung ada inner beauty, enggak ya. Jadi inner beauty itu akan muncul ketika kita mempraktekannya day by day. Ya, jadi dipraktekkan terus. Jadi hold on. Jadi inner beauty itu tentu akan muncul dengan sendirinya. Jadi tidak bisa simsalabim langsung inner beauty. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk mendapatkan inner beauty itu. Salah satunya adalah gimana keep our attitude good. Ya, kita harus baik, positive energy harus terus positive energy seperti itu. Positive thinking, jadi tidak ada hal negatif. Tapi sebagai manusia biasa kita nggak mungkin avoiding hal-hal yang negatif itu all the time, tidak datang ke pikiran atau hidup kita, ya kan? Kadang-kadang kita akan merasakan juga wah kita benar-benar lagi bad day, but you should remember bad day doesn't mean bad life.
ya, tidak selalu itu. Makanya jangan menyerah ketika one day kita ada feeling negatif atau keadaan mood yang tidak bagus, itu bukan berarti the end of the world. Oke, nah ini semoga kalian paham maksudnya. And then next, hold on. Yes, nah ini dia attitude, aptitude, and altitude. Jadi attitude itu good attitude. You can control or conquer your false ego to reach the self-realization. Itu yang sebenarnya poin dari attitude yang bagus, ya. Kita bisa berattitude yang bagus ketika kita bisa mengendalikan ego kita. Ketika kita memiliki self-realization atau apa ya? In bahasa Indonesia keinsafan diri. Jadi ada keinsafan diri bahwa kita ini bukanlah badan ini seperti itu. Ya, hold on. Miss quit sebentar. Oke. Ya, pemahaman tentang self realization ini. Jadi kenapa kita harus punya self realization? Karena dengan self realization kita akan mampu berdiri tegak ketika kita melakukan public speaking tanpa anxiety yang membabi buta seperti itu. Nah, apa yang Miss maksudkan dengan conquer false ego, artinya taklukkan keakuan palsu itu adalah kalian ketika misalnya nanti pada malam grand final atau pada saat speaking ada public speaking, nanti kalian harus maju ke depan sendiri ketika kalian harus berbicara di depan umum. Jadi dari belakang itu pasti gini ya, tidak mungkin kalau orang normal tidak duk-duk tangannya basah, aduh gitu, pasti ya. Kalau tidak merasakan itu, that will be something dangerous. Aneh kalau nggak merasakan seperti itu ya. Jadi pasti aduh. Nah, pada saat pada saat kita being nervous seperti itu, kita harus bisa menguasai false ego. Nah, kenapa pada saat kita nervous itu sesungguhnya yang terjadi adalah ada keakuan palsu atau ego palsu atau false ego muncul dalam diri kita bahwa oh saya harus menjadi yang terbaik. Nah, ketika itu muncul, ego itu muncul, maka kita malah akan jadi semakin nervous. Ya apa ya? Benar ya? Benar nggak? Iya kan? Kalau kita merasa, saya pokoknya harus paling hebat, saya pokoknya paling pinter, saya pokoknya juara ntar, maka pasti akan lain gayanya. Pasti akan ada rasa menggebu-gebu, ada nervous yang tidak bisa disembunyikan, nanti malah menjadi speaking yang berapi-api, tapi bisa dilihat dengan jelas oleh juri, wah ini kebablasan seperti itu. Nah, caranya adalah kita mengendalikan ego kita. Jadi ketika ada yang memburu dalam diri, wah saya harus terbaik, saya harus juara 1, saya harus hebat, saya begini. Kemudian kita harus mengendalikan diri kita, harus insaf kita bahwa tugas kita sebagai wakil dari prodi PSP misalnya, saya sekarang sebagai calon atau finalis putra-putri kampus ISI Denpasar, saya melakukan ini adalah untuk dharma bakti saya kepada jurusan, untuk fakultas, untuk kampus ISI Denpasar, dan untuk saling menimba ilmu, saling bertukar pikiran dengan saudara-saudara saya yang ikut sebagai finalis. Ya, ketika itu ditekankan dalam diri, maka akan ada ego yang menurun, maka nafas akan normal. Ya. Tarik nafas lagi, benar ya? Kita akan merasakan itu kalau kita sudah, saya pokoknya paling bagus, pokoknya ini jelek, si Manik jelek, si Devi jelek, itu misalnya saya paling hebat, malah nanti munculnya tidak bagus di depan panggung seperti itu ya. Jadi self realization itu artinya knowing the purpose of your life. Jadi yang dikatakan tadi itu, jadi kalian sebagai wakil dari prodi, wakil dari fakultas, itu kalian memang benar-benar untuk
mendharma baktikan kemampuan kalian. Oh, saya pintar berorganisasi, saya pintar menari, saya juga mampu public speaking, saya mampu berorganisasi dengan baik, mampu mengatur teman-teman dengan baik, dan saya pantas untuk ikut sebagai finalis atau mungkin nanti jadi yang terbaik. Nah, ketika itu muncul, maka cara kalian berjalan pun akan berbeda. Pastikan itu ya, kalian boleh latih nanti, ditarik napas dalam-dalam, katakan pada diri kalian bahwa saya berbicara sebentar di depan juri, di depan dewan juri, berbicara adalah untuk kemuliaan, untuk dharma bakti saya, untuk kampus isi tercinta, untuk orang tua, mungkin untuk pacar, untuk siapa saja, bukan untuk saya beradu ego dengan teman-teman yang lain. Ya, nah salah satu hal juga perlu Miss sampaikan untuk good attitude. Jadi dengan sikap kita yang baik itu akan produce aptitude and altitude. Itu tidak bisa dihindari ya. Jadi hal tiga ini attitude, aptitude, and altitude. Jadi modalnya adalah attitude. Dengan attitude yang baik maka akan muncul aptitude dan altitude yang bagus juga. Nah contoh. Coba kalian dalam kehidupan sehari-hari pasti merasakan, misalnya ada teman, katakanlah siapa, Kak Tiara misalnya yang ada di sini sepertinya, finalis 2 tahun lalu. Nah, Kak Tiara juga sebagai Dewi Sati di drama tarinya Miss yang baru pentas beberapa hari yang lalu. Jadi Kak Tiara penari, sorry ya Miss pakai contoh ya, Kak Tiara sebagai penari Suwanataraja, kemudian dia cantik, pintar berorganisasi, bahasa Inggrisnya juga bagus, sebagai finalis juga berorganisasi selalu oke, dosen-dosen pada percaya sama dia, teman-temannya juga baik. Nah, misal Kak Tiara bersikap buruk, sombong, angkuh, atau pernah berbuat katakanlah mengecewakan orang, berjanji kemudian tidak menepati, bisa nggak kalian melihat dia cantik? Pasti enggak, ya kan? Tidak mungkin kita bisa melihat secantik apapun orang kalau kita udah nggak suka, maka wajahnya akan jadi jelek di mata kita, ya kan? Pasti dia akan, aduh ini apa nih gitu ya, nggak mungkin. Tapi misalnya kecantikannya agak kurang sedikit, tapi attitude-nya bagus, di sanalah kita akan memiliki altitude yang bagus, ya. By the way, altitude ini adalah posisi atau tempat, kemudian aptitude ini adalah kecantikan, kehebatan dan sebagainya. Sedangkan attitude itu dia. Jadi keduanya ini, attitude dan altitude, akan dikontrol oleh attitude kita. Ya, mari kita menjadi orang baik gitu ya. Jadi itu maksudnya. Nah, menjadi orang baik itu ya ini. Miss punya tips, jadi 4 ini be punctual. Punctual itu artinya tepat waktu ya. Kalau yuk latihan jam 10 yuk, jam 10 udah ada. Tapi kalau misalnya tidak bisa datang, ada alasan ya nggak apa-apa tuh. Ban motornya kempes, Miss. Atau lagi sakit perut, gitu nggak apa-apa. Tapi kalau keseringan buat alasan bohong, orang juga nanti akan tahu, ya kan? Kemudian be polite, sopan. Ketika dikasih apa, sekecil apapun, kalian harus mengatakan terima kasih. Kalau lewat di depan orang, misalnya permisi dan sebagainya. Kalau salah, bilang maaf ya, gitu. Itulah. Kemudian be honest, jujurlah. Jadi kejujuran itu penting sekali karena kita akan hidup bersama di kampus lama sampai kalian tamat dan juga mungkin bisa sampai akhir hayat ya kalau kalian misalnya diterima di ISI Denpasar sebagai dosen karena banyak kakak-kakak kelas kalian yang ada di ISI sampai bekerja. Baru 30 menit. Kemudian be kind ya. Jadi orang baiklah gitu ya, baik. Jadi orang baik itu baik banget gitu, asik banget ya. Jangan jadi orang aneh gitu. Jangan malah dosennya yang ngasih ilmu salah dikit, dosennya malah diomongin sana sini gitu ya. Miss sering dengar gini sih gini, nggak boleh seperti itu gitu ya. Kita harus kontrol diri. Itu yang Miss maksudkan tadi, control or conquer your false ego. Dengan mengontrol itu kita setungkara ya, insya Allah kita akan menjadi lebih baik. Nah, tips for improving public speaking skill. Ini Miss waktu studi S3, jadi ya lumayan inilah momen Miss yang paling nervous sepanjang hidupnya Miss. Ya.
tips. Jadi, nah ini yang Miss katakan tadi, jadi nervousness is normal. Jadi nervous itu normal, kalau nggak yang nervous malah aneh gitu ya. Kemudian practice and prepare. Jadi kalau kalian practice dan mempersiapkan dengan baik, maka kalian akan bisa gitu ya. And then know your audience. Jadi ketahui audiennya ya. Jangan sampai mau berbicara di mana tapi tidak tahu dengan siapa. Itu yang gawat nanti ya kalau kita tidak menguasai. And then your speech is about them, not you. Jadi jangan tentang diri kalian. Nah, ini ada yang senyum-senyum, kira-kira ada apa ya? Nah, seperti ini kita harus bisa kontrol audiennya. Kira-kira senyumnya ada tentang apa nih? Ayo bagi cerita dong. Tentang apa kira-kira yang senyum-senyum? Ayo. Miss nggak lihat namanya ya? Ini ada satu pria, satu wanita cantik, senyumnya bareng-bareng. Ada apa kira-kira? Boleh ya kalau kita lagi public speaking seperti itu, kita bisa tanyakan what's going on, atau mungkin boleh interrupt kalau lagi ini. Kalau yang bicara lagi asik seperti itu. Nanti kita akan ada question and answer. Ya, ini Miss nggak bisa lihat ininya. Nanti Miss bisa capture ya, yang ini. Yang ada senyumnya. Sudah ada. Oke, kemudian ada lagi dari Zig Ziglar, people don't care how much you know until they know how much you care. Jadi sepintar apapun kita di depan orang banyak pada saat public speaking, kita tidak akan ada artinya apa-apa bagi audiens kita jika kita tidak peduli pada mereka. Ya sama, karena ini kelasnya virtual, jadi Miss bisa lihat beberapa saja, jadi dari gesture, ya Miss hanya bisa lihat dari senyum gitu. Miss nggak tahu apakah yang senyum barengan ini satu ruangan atau enggak, tapi nanti harus share ya, ntar Miss tanya. Karena itu juga pakai evaluasi kita, ada apa, karena senang lihat senyum-senyum geli, senyum tertahan, gitu. Kita harus ketahui. Nanti kita akan bahas di bagian diskusi, oke? Next, sorry. Nah, tipsnya agak cepat mungkin biar bisa nanti diskusinya lebih panjang. Jadi organize your material in the most effective manner to attain your purpose. Jadi seperti Miss tadi, Miss siapkan PowerPoint itu sudah organize material. Kemudian say what you are going to say. Jadi tadi Miss sudah jelaskan bahwa kita akan belajar 3 hal. Jadi tentang apa itu public speaking, kemudian hal-hal apa saja yang harus kita siapkan dan seterusnya. Ya, sampai di conclusion nanti. Nah, ini dia lagi tipsnya, watch for feedback and adopt to it. Kemudian let your personality come through. Jadi dengan mengontrol diri, biarkan semuanya berjalan apa adanya. Kemudian sekali-sekali boleh humor, tapi lihat sekali lagi audiennya siapa. Ya, kemudian bercerita boleh juga kalau di kelas Miss suka cerita, tapi kalau waktunya terbatas seperti sekarang, I don't think we have time for telling story. Kemudian menggunakan bahasa yang efektif ya. Nah, ini dia tips selanjutnya adalah jangan membaca. Jadi jangan membaca kecuali memang harus banget membaca, ya nggak apa-apa. Nah, di Zoom ini kita keadaannya seperti ini, ya kita bisa lakukan membaca, kemudian eye contact, ya Miss minta maaf tidak bisa 100% eye contact. Jadi tidak bisa 100% karena di layar, ya, Miss harus geser-geser dulu baru bisa eye contact. And then, hold on. Ada use your voice and hands effectively. Jadi Miss tunjukkan itu. Jadi yang Miss harus sip. Oke. Itu cara, ini juga Miss ambil dari pada saat PKKMB, jadi kita boleh menggunakan tangan ya, kemudian hindari bahasa tubuh yang gugup gitu ya. Bahasa tubuh gugup itu biasanya kadang-kadang kita tidak sengaja pegang dagu atau gini-giniin tangan, ginikan ballpoint, itu akan kentara sekali ya. Oke, mudah-mudahan. Nah, ini dia.
grab attention at the beginning and close with a dynamic end. Jadi di awal itu kalau Miss ngasih public speaking, misalkan berdiri mengajak siswa bernyanyi, terus ngasih giveaway gitu ya. By the way, Miss masih ngutang giveaway kepada angkatan 2021, sorry. Jadi, nah ini Miss foto pada saat PKKMB sebelum Miss ngasih makalah. Jadi Miss menunggu giliran. Jadi ada dosen lain memberikan makalah. Ini yang terjadi di belakang. Nah, berarti tujuan kita atau apa yang kita lakukan dalam public speaking itu kurang berhasil. Jadi kita nggak bisa grab attention. Kalau sampai ada yang tidur ya, kecuali mungkin dia lagi sakit atau kenapa. Nah, jangan sampai terjadi. Mungkinkah ada dari kalian ini orang ini? Apakah siswa ini ada di antara kalian? Bisa yakin tidak, ya? Pasti tidak akan tidur seperti itu karena siapapun yang berbicara di depan kita pantas mendengarkan, pantas mendapatkan perhatian kita. Nah, audiovisual aids digunakan dengan baik ya. Jadi pastikan bisa mendengar suara saya seperti itu, ya. Nah, ini dia, practice doesn't make perfect. Jangan pernah berharap kita menjadi pembicara atau speaker yang perfect, because perfection only belongs to God. Hanya Tuhan aja yang sempurna. Nah, kalau ada yang pas public speaking itu misalnya jatuh jepit rambutnya atau agak jalannya kepleset gitu sampai malamnya nggak bisa tidur, itu sudah kebangetan ya. Yang lewat ya udah lewat, atau misalnya aduh kurang satu, aduh Miss dulu pernah dipeluk oleh mahasiswa yang ikut kegiatan ini, aduh Miss tadi lupa ngomong ini, sampai nangis-nangis. Oh my God, you don't need to do that, oke, tidak perlu. Jadi karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan ya, kita nggak apa-apa nggak sempurna, itu yang Miss mau tekankan. Jadi ya just take it easy itu ya. Boleh kalau tidak bisa menghilangkan nervous banget, ya paling tidak kurangi dengan berpikir kalian itu bukanlah Tuhan gitu, kalian pantas salah seperti itu. Nah ini dia public speaking, penjelasannya sebenarnya ini sudah ada tadi, Miss cuma summarize, kemudian sudah. Nah ini dia, don't read unless you have to. Jadi work from an outline. Jadi ini Miss menyaksikan waktu ini mahasiswa Udayana lulusan terbaik, dia memberikan sambutan di depan dekanan, jadi tidak ada nervous yang kelihatan setelah di depan mic. Jadi justru nervous itu biasanya muncul pada saat kita berjalan atau sebelum maju. Begitu mic dipegang biasanya hilang kalau kita udah terbiasa public speaking. Ya, ini anaknya kebetulan biasa MC, jadi begitu di depan mic tenang, suaranya mengalir, bisa memberikan joke dan sambutannya bagus, luar biasa. Baik, selanjutnya, nah ini dia, ini bukan public speaking yang sebenarnya, jadi banyak orang suka banget megang mic gitu ya. Ini fotonya anak SMP pada saat Miss promosi S3, jadi kagum dia melihat para profesor di depan menguji Miss pada saat itu. Jadi begitu para profesor meninggalkan tempat untuk rapat kelulusan, dia cepat-cepat ke depan mengambil mic dan katanya suatu saat nanti ingin seperti para profesor itu. Wow, good idea. Jadi dia bergaya saja, itu fotonya candid seperti itu. Padahal ini masih SMP. Ya, nah ini dia contoh beberapa public speaking yang Miss lakukan. Ada pakai note, ada impromptu. Ini pas penutupan KKN, jadi pembimbing diminta oleh kepala desa untuk memberikan sambutan. Nah ini lagi waktu Miss jadi penyiar TV. Nah ini, gaya yang seperti ini lihat nih yang Miss pakai celana jeans ini memang bukan public speaking, the real public speaking, karena waktu itu ditunjuk aja sama teman untuk mewakili kelompok pas dalam acara pelatihan. Nah yang di sebelahnya ini benar-benar sebuah seminar internasional, Miss berbicara ya agak kelihatan gestur malu ya, kalian bisa lihat contoh ini. Jadi masih malu-malu gitu, tidak seperti bicara di depan kalian karena di sini ada dosennya Miss waktu itu, karena Miss waktu studi S3.
Nah, ini di English Debating Championship, jadi sekalian Miss promosi tanggal 18 nanti kita akan ada English Debating Championship di Isi dan Pasar. Miss pastikan anak-anak yang ikut pemilihan putra-putri kampus ikut terlibat ya. Boleh daftar nanti lewat prodi masing-masing, sudah mulai dibuka atau boleh hubungi Miss langsung, atau di sini ada Kak Tiara, ada Kak siapa namanya Manik, mungkin kalian bisa daftar lewat mereka atau lewat Kak Naomi bisa. Oke, nah ini Miss ngasih kuliah umum di Unhi pada saat itu tentang perspektif Vedanta, dikerumuni banyak profesor, dikerumuni banyak pendanda, dan bisa terlaksana dengan baik. Nervous luar biasa juga. Sama. Ya, kita tiba di conclusion. Jadi sudah semua Miss jelaskan tadi tipsnya, kemudian attitude harus seperti apa, kemudian definisi public speaking itu seperti apa. Ya, jadi tidak usah Miss bacakan lagi karena Miss hanya menunjukkan itu yang harus kita lakukan ketika kita membawakan PowerPoint. Jadi jelas seperti juga kita pada saat berdiri di depan juri nanti, kalian tidak perlu bawa note, tapi kalian harus punya frame dalam pikiran bahwa saya mau ngomong A. Misalnya topiknya kalian mau bercerita tentang isi dan pasar gitu misalnya. Jadi kalian harus mulai bahwa jelaskan dari pembukaan kalian akan berbicara tentang isi dan pasar. Contohnya misalnya, selamat malam Bapak Ibu Dewan Juri, nama saya Naomi, saya akan jelaskan tentang isi dan pasar. Ada 3 hal yang mau saya sampaikan tentang isi dan pasar. Yang pertama adalah bangunannya, yang kedua mahasiswanya yang hebat-hebat, yang ketiga adalah tentang kurikulumnya gitu misalnya. Jadi di frame dalam pikiran, jadi kalian ngomong 3, bangunan, mahasiswa, dan kurikulum. Baik Bapak Ibu, saya akan mulai dengan bangunan yang ada di isi dan pasar. Jadi kalian sebutkan bangunan di isi dan pasar terdiri dari ini bla 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 sekian luasnya, ada bangunan ini untuk fakultas ini lab dan sebagainya. Yang kedua saya akan bicara tentang mahasiswa isi dan pasar. Mahasiswa isi dan pasar ada sekian ribu orang. Jadi dari sekian ribu orang di FSP sekian, di FSRD sekian, bla 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 prestasinya ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan bicara tentang yang ketiga yaitu tentang kurikulum di isi dan pasar. Di isi dan pasar baru saja diterapkan kurikulum MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi kurikulum ini luar biasa sekali, banyak mahasiswa yang tidak suka, tapi manfaatnya luar biasa. Gitu. Misalnya contoh ya, karena Miss ngajar di MBKM, mahasiswa mengatakan, wah Miss, masa kita dari DKV belajar karawitan seperti itu. Nah ini contoh speaking ya, jelas kan? Jadi ngomongnya 3 poin, kemudian baik Bapak Ibu, demikian tadi saya sudah menjelaskan yang pertama tentang, saya sudah menjelaskan tentang kampus isi dan pasar, yang pertama tentang bangunannya, yang kedua tentang mahasiswanya, dan yang ketiga tentang kurikulumnya. Demikian penjelasan saya, terima kasih atas perhatiannya. Ya, udah kan? Jadi say what you are going to say in introduction, say them in your discussion, and then the third one, say again in conclusion. Nah, jadi conclusion ini tadi Miss sudah sebutkan pada awal Miss berbicara ya di slide awal, kemudian di slide di tengah-tengahnya Miss bicara tentang ini. Oke, sudah 45 menit. Silakan Miss akan tutup screen-nya, kemudian kita akan diskusi. Nah, ini dia. Tadi Miss bertanya dulu ya, masih ada waktu ya Naomi ya? Ada 15 menit lagi ya untuk Miss bicara ya. Betul ya? Iya, Miss. Ya, oke. Miss langsung aja sambil nunggu pertanyaan. Wah, sudah banyak yang angkat tangan. Miss nanya dulu nih, tadi ada Gus Saka sama yang Miss sempat lihat nih, tersenyum. Kira-kira apa? Kan kita untuk belajar ya sama Lisa Interior dan Gus Aka. Kalian satu ruangan nggak ya? Ruangan apa, Bu? Maaf. Kalian di satu tempat nggak ya? Oh, enggak. Tadi enggak, Miss. Oh iya, tadi pas Miss presentasi, ini nggak masalah loh ya, bukan jangan takut, aduh diapain nggak. Karena ini adalah bagian dari teknik public speaking. Kita harus tahu kondisi dari listener kita seperti itu. Kira-kira tadi smile-nya karena apa? Yang Miss paling lihat paling manis senyumnya itu adalah Gus Aka sama Lisa. Kira-kira kenapa Gus Aka? Namanya sama nih sama someone spesialnya Miss. Gus Aka namanya. Maaf Bu, maaf Miss, tadi saya senyum-senyum gara-gara pembawaan Miss yang lumayan lucu saat membawakan materi. Iya, apanya tuh? Biar Miss pertahankan.
ekspresinya Miss. Ekspresi yang gimana? Yang tadi pas saat pemaparan. Oh, tapi kan nggak, kan Miss pemaparannya sepanjang pemaparan sama, tapi kok senyumnya pas waktu itu aja? Oh, mungkin kebetulan Miss. Oh gitu. Tapi kok samaan sama Lisa? Kalau Lisa sama, lihat Miss-nya yang apanya bikin tersenyum. Maaf Miss, tadi KKL lewat kejeduk. Berarti konteksnya beda ya. Jadi Miss lihat mereka senyum barengan, berarti Lisa kakaknya kejeduk, kalau Gus Ake ada gesturnya Miss yang bikin tersenyum. Tapi senyumnya senang kan? Bukan senyum geli kan ya? Nah, senang pasti Miss, senang. Iya, iya. Aduh, salam untuk kakaknya ya Lisa ya. Semoga dia baik-baik saja. Baik, ini ada pertanyaan dari Putu Kirana. Ya, Miss pilih Kirana dulu ya. Silakan Kirana. Baik, selamat sore semua. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Niputu Kirana Vanasari dari program Studi Desain Interior. Ya. Tadi sempat dipaparkan bagaimana bahasa tubuh apa saja yang harus dihindari saat public speaking. Di sini saya ingin bertanya, bahasa tubuh bagaimana yang dianjurkan dalam public speaking yang dapat meyakinkan para audiens dan dapat mendapatkan perhatian para audiens. Terima kasih. Bagus sekali. Terima kasih Kirana dari interior ya. Wah, Miss mau dong nanti didesain interiornya sama Kirana. Oke, sebelum Miss menjawab, ada yang mau jelaskan pertanyaan Kirana? Coba. Siapa mau? Gestur yang gimana sih biar kita kelihatan charming gitu ya, Kirana ya, di depan audiens, karena ingat kita sebagai speaker ada audiennya. Yang kayak gimana coba? Yang raise hand ini mau bantu jawab atau bertanya? Saya izin untuk menanggapi, Miss. Good. Silakan Manik. Ini Queen Mena, silakan. Nice to see you here. Atas kesempatannya, Miss. Ini saya izin menanggapi pertanyaan dari Kirana tentang gestur yang bagaimana yang baik ketika kita memberikan suatu topik dalam bentuk public speaking. Jadi menurut saya gestur tersebut pastinya tidak boleh yang berlebihan. Jadi bagaimana kita menyampaikan yang sifatnya bisa merangkul, yang sifatnya bisa menjelaskan, namun tidak berlebihan. Contohnya saja seperti misalnya kita menunjuk seorang, jangan terlalu dibawa ke atas tangannya, jangan terlalu dilebarkan, seperlunya saja seperti itu. Mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Kirana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Thank you Manik. Kita juga punya tradisi seperti itu ya, bagus sekali. Jadi menunjukkan kita humble, kita mengatakan jika ada yang salah saya mohon maaf, itu bagus sekali. Tapi nanti tidak juga berlebihan. Betul sekali ya yang dikatakan oleh Manik tadi, Kirana. Jadi gestur itu yang jangan terlalu berlebih-lebihan. Jadi modalnya itu adalah control your emotion, control your self ego. Jadi ada false ego itu dikendalikan, pasti kita akan biasa-biasa saja ya. Mudah kita belajar terus loh. Jadi Miss mengajarkan public speaking bukan berarti Miss sudah perfect, enggak. Jadi Miss tadi garis bawahi, jadi perfection belongs to God only. Jadi hanya Tuhan yang memiliki kesempurnaan dan rokok katanya. Nah, mudah-mudahan tadi waktu temannya ada yang tersenyum atau gimana, mudah-mudahan Miss juga tidak over gesture ya. Jadi kita tetap belajar dan belajar. That is why tadi Miss minta ke Kak Naomi untuk ambil jadi co-host biar bisa direkam, biar bisa tahu juga. Jadi setiap kelas juga yang Miss adakan, Miss pasti record untuk belajar. Ya, kadang-kadang kita nggak sengaja loh, karena kita manusia yang tidak sempurna, ngomongnya keceplosan, bikin audiens tersinggung, ya kan? Banyak misalnya Miss dulu pernah jadi ya pengalaman itu, ada audiennya nangis gitu. Ternyata audiennya itu pas ibunya udah meninggal seperti itu, Miss ngomongnya dengan ibu kita bla bla bla, happy banget menjelaskan ibu gitu, hubungan dengan seorang ibu, tapi ternyata audiennya ini
sedih dia teringat pada ibunya yang sudah meninggal. Oke, Kirana cukup jelas? Ya, oke. Boleh pakai tangan ya, nanti di panggung pas grand final boleh. Jadi, gitu. Tapi jangan lupa nanti bilang saya gitu ke depan, nanti saya gitu. Kadang-kadang saking grogi itu terbalik ya. Jadi Bapak Ibu gitu, dirinya disebut Bapak Ibu gitu. Atau Dewan Juri gitu, dirinya disebut Dewan Juri, itu hati-hati. Itu sering terjadi ya. Jadi gesture itu gunakan dengan baik. Ketika kita punya confidence yang cukup, maka gesture itu akan keluar throughout ourselves itu dengan manis ya, dengan secukupnya. Ya, thank you Kirana, thank you Manik. Ada Wayan Mera, hello Mera. Sebentar baru Mada ya, cewek cowok cewek cowok. Ini cewek. Hai. Hai Mera, ya. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Niwayan Meira Chandrawati dengan nomor finalis Putri 14 dari program studi pendidikan seni pertunjukan. Saya ingin bertanya, Miss, apabila ketika kita melaksanakan public speaking di depan audiens tanpa menggunakan contekan seperti kertas, bagaimana ketika kita mengalami blank? Maksudnya kayak tiba-tiba stop berbicara, tidak lupa seperti itu. Bagaimana cara mengantisipasinya? Terima kasih, Miss. Ya. Baik, itu pernah juga Miss alami dulu ya. Jadi Miss pernah tiba-tiba blank itu waktu jadi penyiar juga. Aduh nih mau ngomong apa gitu ya. Jadi sekali lagi konsentrasi ya, kita harus konsentrasi, kita harus kontrol ego kita. Jadi semua akarnya itu adalah di self realization. Jadi kita sadarkan diri kita bahwa kita itu sedang, misalnya nanti Mera, kita semua lagi di grand final. Ya udah, kita berdoa dulu bahwa saya sedang di grand final. Ketika kita ke depan berbicara tanpa note, tanpa contekan tadi, terus kita memikirkan pacar misalnya lagi berantem sama pacar, pas di panggung terus tiba-tiba kita ingat sama utang gitu misalnya, atau pas di panggung tiba-tiba kita ingat sama waduh mau beli motor nggak dibeliin sama ibu atau bapak atau orang tua gitu misalnya, pasti kita akan blank, pasti akan ada di situasi blank tersebut. Nah, blank tersebut bisa dihindari dengan cara frame your mind. Tahu ya frame ya? Frame itu seperti foto. Kalian punya foto di rumah ya? Jadi kalau masih zaman-zaman jadul, mungkin sekarang nggak ada lagi buat beli bingkai foto. Kalau Miss foto wisuda gitu di frame. Kenapa di frame? Kalian kira-kira tahu nggak kenapa foto itu di frame, dibingkai, dibelikan itu bingkai? Kenapa kira-kira? Bisa atau Mera sendiri bisa jawab kenapa foto harus di frame? Kira-kira? Menurut saya, kenapa foto di frame? Supaya fotonya tidak rusak dan fotonya tetap terjaga kerapiannya dan hasilnya seperti itu. Ya, bagus sekali ya kan. Kalau nggak di frame, pasti nggak akan kita lihat yang itu, ya kan? Tidak akan center dia, tidak akan menjadi pusat perhatian dia, benar nggak? Ya kan? Coba fotonya ditaruh aja di jejer gitu kan, baur dia dengan yang lain. Ya apa ya? Iya ya, iya kan? Kalau tidak di frame, coba kalian print foto kalian, taruh aja begitu saja, maka tidak akan center dia, tidak akan menjadi center of attention, dan tidak juga akan menjadi satu kesatuan. Jadi ketika orang melihat ya baur, oh itu foto di sampingnya, oh di sampingnya ada botol, oh di sampingnya ada kendi dan sebagainya. Pikiran juga seperti itu. Yang Miss contohkan tadi itu, frame your presentation, your ideas, tidak akan membuat kita blank. Jadi udah teratur. Jadi Miss dulu memberikan speech sebagai lulusan terbaik itu nggak mau pakai contekan. Tapi kampus meminta Dewi setor tolong dia nggak ngarul ngidul ngomongnya, saya nggak akan ngarul ngidul. Silakan ambil, tapi Miss nggak bawa teks. Jadi di kepalanya Miss sudah di frame. Sama kayak tadi, misalnya Miss sekarang giving presentation. Presentasinya itu berjudul Gus Aka adalah Putra Kampus 2021 gitu misalnya. Jadi Miss nanya nih,
coba berpidato nih Miss Dewi, berpidato tentang Gus Aka di depan para tamu. Waktunya 5 menit gitu misalnya. Miss akan tanya sama yang nyuruh, ngomongnya apa saja gitu. Apa yang harus diomongin ke depan audien itu. Misalnya 1, asalnya dari mana, 2, prodinya apa, 3. Nah, itulah yang akan kita gunakan untuk berbicara di depan. Jadi nggak akan ada blank gitu, di frame dia. Ya, jadi dijelaskan contoh yang Miss pakai tadi tentang menjelaskan isi Denpasar misalnya, ya. Jadi topiknya misalnya tentang kampus isi Denpasar, udah merem. Bayangkan impromptu pun kalian pasti bisa, tidak akan blank. Impromptu itu artinya tahu? Ada yang tahu arti impromptu? Jadi nggak terencana gitu, langsung gitu. Misalnya dipanggil, Sujati, sini, sekarang kamu pidato di depan orang. Aduh, enggak mau. Nggak bisa, kalau jadi putra kampus nggak bisa seperti itu ya. Nanti yang jadi putri kampus ada tamu misalnya dari Thailand gitu. Putri kampus harus pintar public speaking, harus pintar bahasa Inggris. Jadi Miss Dewi manggil, oh misalnya putri kampus Manik gitu. Oh suruh dia pidato. Dia sudah dapat pembekalan public speaking, dia sudah bisa bahasa Inggris. Begitu disuruh harus berdiri and stand and deliver. Jadi harus berani. Jadi otaknya itu harus di frame, ya kepala itu harus kita frame. Ya, sekarang saya akan berbicara tentang kampus isi Denpasar. Well, ladies and gentlemen, in my speech I would like to talk about 3 things. Batasin, jangan ngarul ngidul ngomongin kamar mandi, ngomongin kantin, ngomongin ke pura lagi-lagi ke sana kemari. Stres lah awak gitu ya, nggak akan bisa. Pasti akan blank nanti. Aduh, apa nih yang belum gitu. Tapi ketika sudah di frame, itu akan flow dia, lancar semua. Jadi batasi. Saya akan berbicara tentang isi Denpasar. 3 hal yang akan saya bicarakan adalah 1, bangunan isi Denpasar misalnya. Yang kedua, mahasiswanya. Yang ketiga, kurikulumnya gitu seperti contoh tadi. Udah, tarik nafas ya. Kemudian sampaikan. Baik Bapak Ibu, saya akan mulai dengan poin yang pertama, yaitu tentang bangunan isi Denpasar. Bangunan isi Denpasar terbagi menjadi bangunan ini, bangunan itu. Putri kampus, putra kampus harus hafal ya. Mana jangan sampai lah bahasa nggak tahu kebangetan ya. Miss, saya mau kelas bahasa, posisinya di mana? Oh my God gitu ya. Miss, puronya di mana? Miss jelasin, oh sebelah barat puro, tapi nggak tahu. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua saya akan menjelaskan tentang mahasiswa isi Denpasar. Mahasiswa isi Denpasar datang dari seluruh penjuru, bukan dunia ya, penjuru Indonesia. Jadi ada juga mahasiswa dari luar negeri, programnya adalah begini-begini. Mahasiswa isi Denpasar terdiri dari mahasiswa ini, sekian ribu, sekian ratus dari ini, mereka belajar ini, belajar itu, semua dijelaskan prodi-prodinya. Baik, tarik nafas. Yang ketiga, seperti yang telah saya jelaskan tadi di bagian pembukaan, saya akan menjelaskan tentang kurikulum isi Denpasar. Boleh kan gesturnya? Ya kan, atau bagian yang ketiga, jangan sampai, dan yang kedua pernah bagian yang ketiga gitu tangannya 2 gitu, jangan sampai juga terjadi seperti itu mengurangi nilai ya. Jadi yang ketiga saya akan membahas tentang kurikulum isi Denpasar. Kurikulum isi Denpasar jelaskan. Sudah 3 kan? Baik Bapak Ibu, demikian tadi saya sudah menjelaskan. Say again, ulang lagi di conclusion. Baik Bapak Ibu, tadi saya sudah menjelaskan 3 hal tentang kampus isi Denpasar. Yang pertama tentang bangunannya, yang kedua tentang mahasiswanya, yang ketiga adalah tentang kurikulumnya. Demikian presentasi dari saya. Jika ada hal yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Kalau mau di situ boleh. Baik, terima kasih. Saya tutup dengan silakan. Gampang kan? Tidak akan ada blank. Blank terjadi ketika kita terlalu banyak topik yang ingin disampaikan pada saat yang bersamaan. Juga ada emotion yang keluar karena kita ingin menjadi yang the best. Jangan pernah membuat emosi itu terlalu membubung, maka semuanya akan blank. Ya, jadi doa itu nomor 1. Jelas Merah? Oke. Ada lagi pertanyaannya? Jelas ya? Nanti dipraktekkan ya. Nanti kalau Miss dikasih kesempatan, kayaknya Miss ada menjuri dan sebagainya, PR buat kalian ya. Coba buat presentasi kemudian di frame 3 topik. Silakan topik, 3 subtopik. Topiknya silakan pilih sendiri. Misalnya tentang Miss Dewi boleh dipakai. Saya akan bercerita tentang Miss Dewi. Ada 3 hal yang sederhana aja pakai nggak apa-apa. Ya.
Miss, waktunya 5 menit lagi. Oke, Naomi. Seru ya kita ya, berapi-api. Kalau sudah question and answer kita gini nggak apa-apa ya. Tapi kalau tadi pas ini apa namanya lagi delivering the material, gitu ya. Nah, kenapa Miss merasa lebih rileks? Kenapa Miss merasa nyantai banget gitu? Audien juga mempengaruhi karena kalian semua adalah anak-anaknya Miss, mahasiswanya Miss, yang pasti kalian tidak akan aneh-aneh gitu ya. Jadi kalau nanti kalian public speaking di tempatnya yang lebih luas gitu, kita nggak bisa kontrol audiennya, beda lagi gayanya gitu. Tapi kalau kita sudah menguasai apa topik yang kita sampaikan, no worries, nggak ada kekhawatiran apa-apa. Tabita, silakan Tabita. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan, Miss, dan juga terima kasih atas pemaparan materinya yang tadi telah disampaikan. Sekarang perkenalkan nama saya Tabita Angelika dari Desain Mode Angkatan 2020 dengan nomor urut 06. Di sini saya ingin bertanya, tadi kan sudah dijelaskan beberapa hal yang menyangkut public speaking, mau itu public speaking di depan umum ataupun hanya sebatas tampil depan kamera dan sebagainya seperti itu, Miss. Saya ingin bertanya, jika ada kendala pada saat kita menyampaikan materi, misalnya mic-nya yang mungkin bermain-main kayak gitu, atau mungkin ada anak bayi yang tiba-tiba menangis, itu bagaimana tanggapan Miss untuk menghadapi situasi atau kondisi yang seperti itu? Apakah kita menunggu dulu sampai mic-nya diperbaiki, atau menunggu sampai anak kecil itu dibawa keluar, atau kita lanjut membawakan materi sesuai yang akan disampaikan seperti itu, Miss? Terima kasih. Wah, keren pertanyaannya. Thank you Tabita. Itu yang Miss jelaskan tadi juga ya. Misalnya pas mau public speaking, mau baru berjalan kita kepleset tiba-tiba ya enggak? Tiba-tiba heel shoes-nya itu agak goyang-goyang misalnya, padahal enggak gitu. Padahal rasanya baik-baik saja tadinya, baru lagi dari sponsor gitu ya. Tapi tiba-tiba aduh kok goyang-goyang gitu, karena pikiran kita atau perasaan kita yang goyang-goyang. Nah, di kondisi yang diceritakan, digambarkan tadi oleh Tabita, kita nggak perlu ini ya fokus pada masalah ya, fokuslah pada solusi. Sama dengan contoh kita misalnya jadi moderator. Jadi moderator itu juga adalah bagian dari public speaking ya, karena kita harus bisa memoderate situasi. Katakanlah misalnya tidak ada yang bertanya dalam sebuah acara, kita kasihan kan pemakalahnya garing gitu, masa nggak ada yang bertanya? Ya kita yang bertanya. Ya kan, di sana juga bagian dari teknik public speaking. Kita yang mengelola, oh ya menurut Bapak sendiri gimana? Sambil menunggu ini kita yang nanya, kita menghangatkan suasana ya. Sama dengan contoh tadi misalnya pas kita public speaking kayak tadi misalnya Miss tiba-tiba sorry ya bukan bilang Gusake sama siapa tadi siapa ya lupa itu mengganggu Miss bukan, tapi semua lihat yang lain itu biasa-biasa wajahnya, ini kok ada dua tersenyum ya, senyumnya itu kayaknya happy banget gitu. Miss memikirkan dia lagi baca WA dari temannya yang mengganggu, ada yang sesuatu, atau Miss mungkin ada apa yang copot ya kayak gitu. Nah misalnya kita lagi di depan audiens terus terbuka, kita berhadapan langsung, tidak Zoom seperti ini, mungkin aja kita akan merasa, aduh kok Bapak di pojok sana senyum-senyum sih, apa betis saya terlalu gede ya? Itu misalnya muncul perasaan kita ya. Terus aduh ada bayi nangis sana ganggu banget. No, jangan pikirkan itu, kita harus keep on going ya. Termasuk misalnya tiba-tiba tok mic-nya mati, kalau nanti di acara grand final seperti itu, panitia pasti akan cope with the situation. Pasti dia akan menangani, oh ganti pasti kan. Itu bukan not your fault gitu. Pasti akan ditangani dengan baik oleh panitia. Tapi kalau tiba-tiba kita yang misalnya ketinggian mic-nya atau kerendahan, nah itu pasti kita akan nervous banget ya. Tapi ingat, kata kuncinya tidak ada yang sempurna. Kita harus itu, apapun kondisi nanti di panggung atau di posisi manapun kalian berada pada saat public speaking, kalian harus ingat bahwa membuat kesalahan, ada kekurangan dalam presentasi atau public speaking kalian, it's not a problem. Itu aja yang perlu diingat ya. Jangan sampai nanti habis public speaking kemudian ada kesalahan, aduh nangis apalagi sampai mau gantung diri di bawah pohon tomat gitu. No, jangan.
Sabita ngakak dia, untung mic-nya di mute ya. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu, santai aja. Miss pernah punya teman MC di acara wisuda mahasiswa S3 dan S2, tiba-tiba dia batuk, bayangkan. Batuk yang nggak bisa ditahan itu loh, yang gatel luar biasa tuh. Tiba-tiba gini yang nggak nemu lagi batuknya. Kalian tahu kan batuk yang nggak nemu itu? Ya, yang selangkek istilahnya dalam bahasa Bali. Aduh, dia malu sekali. Kemudian semua diam. Miss mengatakan, you are not perfect, the same like me. Itu kan dia nggak berbuat jahat, ya nggak? Jadi dia nggak sengaja melakukan itu. Nah, itu ya, semangat. Nanti kalian boleh chat Miss, boleh minta ke Naomi, ke siapa saja yang punya gini nomornya Miss. Kayaknya di warning ini, kalau ada pertanyaan lagi boleh chat Miss ya. Halo Naomi, udah 8 menit ya lewat. Oke, masih ada beberapa pertanyaan, mungkin nanti bisa dilanjutkan di tempat lain, boleh di WhatsApp ya, boleh di IG-nya Miss, boleh di YouTube channelnya Miss, di mana saja. Oke, jadi Miss tutup dulu ya Naomi, kalau nggak boleh lagi ya, yang masih ada raise hand, nanti pertanyaannya boleh dijapri ke Miss atau boleh ke panitia. Oke guys, I love you all, thank you for listening. Jadi jadilah pembicara yang baik, jadilah pembicara yang baik dengan memulai dari diri sendiri, clean your heart. Ya, jangan berharap menjadi pembicara yang tangguh, yang berkarisma, kalau kita tidak bisa membersihkan hati kita. Jadi kalian harus tahu, self realization yang Miss jelaskan tadi adalah kalian memiliki kemampuan untuk self realization atau kemampuan untuk menyadari diri bahwa kalian itu adalah orang-orang, jiwa-jiwa yang tidak harus sempurna. Ya, dengan demikian kita akan menjadi rendah hati, ya. Kita harus rendah hati, dengan rendah hati maka tidak akan muncul kesombongan di panggung atau di depan orang yang dimana kita berbicara. Di saat itulah kita akan selalu bisa mengungkapkan apa yang ingin kita ungkapkan. Ingat, di frame dan maksimal poin yang harus kalian ungkapkan dalam sebuah speech itu atau dalam public speaking itu cukup 3 saja. Di frame maka kalian pasti akan overflow, pasti akan bagus without contekan, ya, istilahnya Mira tadi, contekan, without any note, ya. Dan ingat, eye contact ke seluruh peserta. Nah, ini Miss bisa lakukan eye contact semua karena layarnya sudah Miss buat ini ya, general. Jadi Miss tahu yang Dewi Fitria lagi lirik-lirik pacarnya. Miss bisa lihat Madelisa yang sudah ngadep ke sini. Semua sudah ngadep, terus Carlos dia garuk-garuk, ya, semua bisa dilihat, ya. Tapi kalau tadi share screen ya nggak lihat, ya kan. Jadi kalau mata itu nggak bisa bohong walaupun kelas ini. Lagi 1 menit aja Naomi. Miss mau cerita, kemarin Miss ada kelas gabungan MBKM, anak DKV, anak film, anak fotografi, sama anak interior. Kakak kelas kalian semuanya tentu. Nah, itu Miss terapkan eye contact ya. Jadi ada 39 siswa di kelas, jadi Miss mau milih korti. Jadi Miss lihat mereka lagi bicara, langsung Miss tertuju pada seseorang. Ini mau tak pilih jadi korti, pasti orangnya cekatan, baik dan sebagainya. Benar. Jadi sudah terbukti, tapi bukan berarti Miss Dewi dukun loh ya. Tapi kita belajar gestur orang kayak apa gitu. Jadi umumnya ya 99% benar seperti itu. Oke dan guys, kalau kita nggak hentikan ntar marah panitianya. I love you all guys. Stay safe, stay creative. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, Thank Miss. you so much. Thank you, Miss. You're welcome. Thank Silakan you. Naomi, Bye. sorry ya kelewatan. Terima kasih banyak untuk Miss Dewi untuk pembekalan materi public speaking.